Selamat pagi ya. Di pertemuan ke-13 ini, kita akan bahas masih tentang integrasi numerik. Metode yang terakhir yang kita bahas adalah metode Simpson. Sebagai informasi untuk pertemuan ke-14 nanti, masih di dalam minggu ini juga, itu kita akan sampaikan beberapa hal persiapan buat UAS ya, tapi tidak saya buat dalam bentuk video ya. Itu informasi awal. Nanti kita akan lebih banyak diskusi di Edmodo tentang pertemuan ke-14. Oke, balik ke pertemuan ke-13 ya, tentang integrasi numerik metode Simpson. Metode Simpson ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya, trapezoida. Dia menggunakan trapesium. Jadi hampir sama dengan trapezoida, dia menggunakan trapesium. Tapi yang menjadi pembeda adalah ada dua buah trapesium dengan menggunakan pembobot berat di titik tengahnya. Ya, seperti kalau kita lihat di gambar ini, nah titik tengah inilah yang menjadi pembobot kuadrat nanti rata-rata pembobot kuadratnya. Ya, jadi kalau ini fungsinya yang warna biru ini, nah kemudian digambarkan sebuah trapesium, maka nanti pembeda antara trapezoida dengan Simpson itu adalah nilai tengahnya ini, pembobot di titik tengah ini. Ya. Nah, jika kita menghitung luas trapesium, maka seperti pertemuan sebelumnya ya, aturannya seperti ini. Ya, saya tidak sampaikan secara detail, ya, seperti ini. Nah, pemakaian aturan Simpson, kalau kita gunakan Simpson, maka sebagai titik tengahnya dikalikan 2 untuk menghitung luas luas bangunan di atas, maka dapat ditulis dengan aturan seperti ini. Jadi kalau ini lari ke trapezoidanya, kalau ini sudah ke Simpson. Seperti itu. Maka kalau kita gambarkan, ya kalau kita punya seperti ini, fungsinya kalau diturunkan, dengan menggunakan aturan Simpson, luas dari daerah dibatasi Y sama dengan Fx dan sumbu X dapat dihitung sebagai berikut. Maka dia ada sepertiganya di sini. Maka aturan Simpson ini ada yang aturan Simpson sepertiga namanya. Sepertiga dan seterusnya. Maka H per 3, F0, 2F1, terus plus H per 3 dikali 2F1 tambah F2 dan seterusnya. Nah, kalau digabung persamaan ini disederhanakan bisa menjadi seperti ini. L sama dengan luasnya adalah H per 3 dikali F0 ditambah 4 dikali sigma Fi, 4 kalau nilai I-nya ganjil, terus kalau dia genap, maka 2. Ya. Nah, ini kalau dilakukan perhitungan dengan cara kalkulus, kalau dibandingkan dengan metode Simpson, hasilnya sangat kecil. Jadi cukup bisa kita gunakan untuk menghitung luas sebuah fungsi kalau kita menggunakan aturan Simpson untuk menghitung nilai integralnya. Ya, seperti itu. Nah, metode Simpson algoritmanya sama seperti sebelumnya. Kita punya fungsinya, tentukan batas atas dan batas bawahnya, tentukan nilai pembagi, hitung nilai H-nya, ya, sebagai bobot nanti perhitungan selisih ya pembaginya. Nah, terus kemudian lakukan perhitungan dengan rumus yang tadi sebelumnya. Oke, kita lihat contohnya. Saya buka dulu metode Simpson. Oke. Nah, soalnya kan gini. Jika diketahui integral ini 3/4, batas atasnya, batas bawahnya 1,8, 3,4, E pangkat X dx. Berapa sih luas ini? Ya, dengan kaidah ini bukan trapesium ya, dengan kaidah Simpson, ya, ambil H-nya 0,2. Misalkan di situ. Ya. Maka kita bisa hitung nilainya seperti ini. Ya, nilainya. Nah, caranya gini dengan Simpson tadi. Ini 0,2 ya tadi ya. Ininya H-nya. N-nya adalah berarti batas atas dikurangi batas bawah dibagi dengan nilai H. Ya, dapat 8. Berarti ini 1,8
Ya, kita tambahkan dengan H. Ya, jadi kalau misalkan mau saya ulangi, saya tulis gini. Saya copy dulu ini kalau mau diulangi ya. Rapikan, oke. Saya copy. Sorry sini. Oke. Terus kemudian ininya biar kita tahu rumus integralnya ya. Biar kita nggak lupa. Oke. Nah, R ya itu nanti ngarah ke berapa banyaknya mulainya on. Sedangkan di sini adalah batas bawahnya dulu kita tulis. Berikutnya adalah nilai ini ditambah dengan H-nya sebagai selisih tadi. F4 kita kunci. Oke. Kita tarik. Kita tarik sampai 3,4 ya. Oke, ini 1. Oke, 8. Ya, ini sampai 8. Nah, kemudian FR-nya masukin ke fungsinya ini tadi, E pangkat X. Eksponen, ini 1, pangkat X. Pangkatnya ini kan. Tuh. Ya, tinggal kita copy. Kalau membuat meyakinkan, ininya agak banyak dibuat. Mintanya 5 digit ya. Nah, 5 digit. Oke. Nah, selanjutnya adalah untuk perhitungan Simpson-nya. Kalau kita menggunakan trapezoida, ininya kan 1, 2, 2, 2, 2, 1. Maka di sini ini tetap kali 1 ini. Ini kali 1. Terus yang berikutnya kali 4. Yang berikutnya kali 2. Nah, nanti 4, 2, 4, 2 di sini. 4, 2, 4, 2, 4 di sininya. Yang 4-nya yang kita copy, jangan salah. Ini kali 4. Terus ini nanti kali 1. Oke. Ini kita coba rapikan. Nah, nanti ini kita sum. Ya, kita sum. Ya, nah, kemudian nilai H-nya, ini kan H per 3. Tadi kan pembaginya H per 3. H per 3. Maka nilai H per 3 itu ini kita bagi dengan 3. Oke, nanti hasil akhirnya adalah perkalian antara ini dengan ini. 239147. Ya, oke. Ya, jadi hasilnya itu. Ini masih pakai yang trapesium ya. Ini trapesium. Ya, sorry, ini soalnya masih pakai yang trapesium di sininya. Kita ngopi dari trapesium. Jadi ini nanti bisa diganti ini ya. Yang ini. Ya, nah, ini nilainya seperti ini cara perhitungannya. Ya, 239147. Sama nggak dengan ini? Oke, 239147. Oke, gitu ya. Nah, kalau dihitung dengan cara kalkulus, kita dapat hasilnya itu adalah 23914. Coba bandingkan 23914 dengan 9 kan 0 ya, 0,00. Tinggal ditarik ini mau berapa digit. Kalau di sini sampai 3 digit sudah 0, berarti sudah bisa digunakan nih hasilnya. Nah, aturan Simpson ini lebih teliti. Artinya, kalau kita menggunakan 5 digit di belakang koma, dia lebih teliti. Ya, jadi ini yang metode Simpson. Contoh yang kedua, misalkan kita punya integral 2 pangkat X pangkat 3 nih. Oke, kita coba ya, 2 pangkat X pangkat 3 itu ini ya kalau nggak salah. Oke, ini. Kita copy dulu, ini 2X 2X pangkat 3. Oh, 0,5. Oke, ini kita copy dulu nih fungsi ini ya, integralnya. Biar tidak bermasalah. Oke, batasnya soalnya oke 10. H-nya berapa mintanya? 0,1. Oke. Oke, ini saya copy ke sini. Oke, ini integralnya. Ini semua saya copy ya. Ini semua saya copy sampai sini. Oke, saya
copy sini. Oke. Nah, tinggal kita ubah. Ini batas atasnya 1, ini batas bawahnya 0. H-nya tadi 0, berapa tadi H-nya? H-nya 0,1. Berarti H-nya 0,1, 0,1. Oke, kita dapat 10 iterasinya nanti. Ya. Oke, ini saya copy sini. Oke, di sini R. R-nya nanti mulai dari 0 sini. Oke, ini adalah yang 0 dulu pertama. 0 ditambah 0,1 F4. Nah, kita copy sampai dengan 1. Oke. Ini harusnya dapatnya sampai dengan 10. Oke, ini saya rapikan ya. Ini saya rapikan. Tinggal kita kali. 2 dikali ya X pangkat 3. Itu ya. Ini kita copy. Oke, kita mau ngambil berapa digit bilang koma? 5 ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tadi kalikan. Ini dikali 1. Yang ini kita kali dengan 4. Yang ini kita kali dengan 2. Tinggal di copy. Oke, ini 4 yang di copy. Nah, ini kali 1. Oke. Terus di sum. Oke. Ya. Terus terakhir H/3. H/3 itu adalah 0,1 dibagi 3. 0,3. Hasil akhirnya adalah perkalian 5. Ini kita kalikan dengan ini. 0,5 dapatnya. Ya. Nah, kalian bisa coba ya, nilai integral yang dibuat dengan cara menggunakan software. Sekarang ini ya, saya pakai 0,5. Kita coba cek. Nanti kan hasilnya kan ini dia, tuh 0,5. Jadi kalau dihitung dengan cara biasa, ini kan 2/4 X pangkat 3, hasilnya 0,5. 0,5 dengan dekat sekali ini. Ya, berarti hasil ini bisa kita pakai. Jadi aturan Simpson dibandingkan dengan aturan trapezoida bisa lebih dekat di hasilnya. Tadi kan ini 1, coba ya kita hitung ulang ya. Batas atasnya 0, batasnya 2 X pangkat 3. Oke, hitungnya setengah. Oh, ya, benar ya. Setengah. Di sini setengah, hasilnya dengan cara kalkulus. Kalau dengan cara aturan Simpson, kita dapat ini. Nah, ini salah satu cara yang kita sebut sebagai cara numerik ya. Jadi nggak perlu hafal cara kalkulus, tapi dengan cara numerik kita bisa gunakan ini. Oke, kemudian contoh ketiga. Ya, sama sih sebenarnya contoh ketiga. Ya, bisa dicoba sendiri ya. Oke, sama seperti tadi. Hasilnya adalah 0,6931545. Di sini hasilnya tuh 693,1. Nah, ini di sini mulai berubah. Digit kelima belakang koma, ya. Kalau kita ngambil 3 digit, 4 digit udah masih benar nih. Ya, kalau dihitung dengan cara solusi eksaknya. Gitu. Ya. Oke. Ya, ini contoh 3 soal. Nah, ini latihan kalian ya kerjakan ya sama seperti yang sebelumnya. Kalau n-nya saya banyakkan, integral eksaknya berapa, nilai ini bukan trapezoida ya, sorry, ini Simpson ya, errornya berapa. Nah, nanti kalian jawab nih kesimpulannya. Hubungan perubahan nilai n ini apa yang didapat sih sebenarnya dengan nilai error. Kemudian kalau kita bandingkan dengan metode trapezoida dengan Simpson, errornya gimana? Apakah cenderung, kalau tadi kan Simpson kan lebih mendekati ya. Jadi harusnya kesimpulan akhirnya adalah metode Simpson ini harusnya lebih mendekati nilai eksaknya ini. Ya, untuk beberapa ketelitian di belakang koma. Ya, dibandingkan dengan trapezoida ataupun dengan
metode Riemann yang sebelumnya. Ya. Oke, dari saya itu untuk pertemuan ini. Silakan seperti biasa kalau ada pertanyaan disampaikan di kolom komentar di Edmodo ataupun di apa di kolom video ini, silakan ya. Oke, nah nanti setelah ini saya akan sampaikan juga persiapan buat kita UAS. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang.